Nah, pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri untuk mencermati nilai tukar rupiah. Untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pada pekan depan, kita telah terhubung dengan Head of Macro Research Bank Mandiri, ada Dian Ayu Yustina. Selamat pagi, Mbak Dian. Selamat pagi, Mbak Patricia. Oke, Mbak Dian, langsung saja kalau kita lihat sejumlah sentimen, salah satunya adalah terkait dengan bagaimana The Fed kemudian memutuskan menahan suku bunga. Seperti apa dampaknya terhadap rupiah, Mbak Dian, khususnya juga bagaimana pergerakan rupiah selama sepekan ini? Baik, memang kita sudah melihat pergerakan rupiah cenderung menguat ya sejak perdagangan kemarin. Dari Fed komennya itu juga cenderung dovish ya, melihat belum ada kecenderungan akan melakukan tapering dalam waktu dekat, sehingga indeks dolar indeksnya juga kemarin menunjukkan pelemahan. Jadi agak cenderung menguntungkan buat indeks nilai tukar di emerging market. Kemudian kemarin juga keluar data-data ekonomi di Amerika yang sebenarnya membaik, namun masih di bawah estimasi semula, sehingga hal itu menguatkan kalau memang masih butuh ekonomi Amerika masih butuh kebijakan yang akomodatif, sehingga menguatkan ekspektasi kalau kemungkinan tapering itu masih belum akan terjadi dalam waktu dekat. Sehingga kita lihat pergerakan rupiah akan cenderung menguat ya, ini sesuatu yang baik. Oke, kalau kita lihat pergerakannya Mbak Dian, rupiah sudah berada di bawah level 14.500. Kalau untuk prospeknya pada pekan depan akan seperti apa kira-kira pergerakannya? Kalau dari sisi sentimen eksternal, saya pikir pekan depan masih akan cukup suportif ya. Kalau dari sisi domestik, kita lihat pekan depan kita akan menantikan data GDP di kuartal kedua untuk Indonesia, ekonomi Indonesia. Dan perkiraannya tentunya cukup bagus, karena kita lihat Q2 itu kemungkinan pertumbuhan ekonomi dapat kembali ke teritori positif dan juga cukup tinggi ya perkiraannya, sekitar 6-7%. Ini bisa menjadi support untuk pergerakan nilai tukar rupiah ke depan. Di tengah pemberlakuan PPKM level 4, Mbak Dian, yang kemudian diperpanjang, apakah ini juga masih menjadi kita katakan seperti kekhawatiran pasar lah terkait dengan masih diberlakukannya PPKM? Baik, memang dengan meningkatnya kasus Delta varian ya di seluruh dunia ya, investor tentunya akan sangat memperhatikan perkembangan kasus tiap negara. Dan untuk Indonesia sendiri, dengan adanya pemberlakuan PPKM, kita sebenarnya sudah melihat beberapa dampak positif. Kasus sudah menurun di beberapa kota yang jumlah kasusnya, infeksinya memang sebelumnya cukup besar. Kemudian kita lihat bed occupancy rate misalnya di Jakarta sendiri juga sudah mulai menurun. Nah, hal ini tentunya faktor yang positif. Harapannya dengan adanya PPKM, meskipun itu akan menghambat mobilitas ekonomi dan memperlambat pemulihan ekonomi, namun dari sisi pengendalian pandemi ini akan sangat positif, dan ini akan dapat mendukung sentimen investor ya terhadap pengendalian pandemi di Indonesia, dan juga prospek pemulihan ekonomi ke depan setelah infeksi menurun dan vaksinasi juga mulai berlangsung. Oke, itu dari sisi PPKM, Mbak Dian. Kalau dari sisi kenaikan kasusnya, mungkin seperti apa para pelaku pasar masih mencermatinya? Memang kalau overall kasus kita lihat sebenarnya masih tinggi, namun ini terutama terjadi di luar Jawa Bali ya. Jadi mungkin pemerintah perlu memperhatikan bagaimana mengimplementasikan aturan yang lebih ketat, aturan prokes yang lebih ketat di luar Jawa Bali, sehingga overall case-nya bisa menurun. Memang dua faktor ini, pengendalian pandemi serta pemulihan ekonomi, itu tetap menjadi fokus dari investor saat ini, sehingga ini harus dijadikan sesuatu yang difokuskan untuk penanganan yang serius begitu. Kalau dari sisi eksternal, Mbak Dian, seperti apa sentimen utamanya? Ke depan mungkin kita melihat data-data ekonomi beberapa negara di kuartal kedua sudah mulai keluar ya. Memang ada resiko yang namanya uneven global recovery. Kita lihat di sini negara-negara maju cenderung pulih lebih cepat di tahun 2021, sehingga path-nya justru di tahun 2022 negara maju itu akan normalize. Namun negara-negara emerging market yang saat ini masih bergulat dengan kasus COVID, kemungkinan polanya terbalik. Jadi 2021 mungkin akan sedikit melambat pemulihan ekonominya, pace-nya ya. Namun 2022 kemudian akan pick up kembali setelah vaksinasinya
bisa mencakup mayoritas populasi atau mencapai herd immunity. Ini memang menjadi resiko, namun kita lihat ke depan dengan kebijakan moneter global yang masih cenderung dovish ya, belum akan ada pengetatan. Hal ini harusnya bisa masih menjadi support buat rupiah, buat nilai tukar emerging market, sehingga tekanan tidak akan datang tahun ini, dan mungkin baru akan datang ketika ada pengetatan kebijakan moneter secara global. Oke, Mbak Dian, terakhir, apakah obligasi RI ini masih bisa menjadi alternatif untuk investasi? Oke, baik. Memang kalau kita lihat pergerakannya di beberapa hari belakangan ini masih cenderung kuat ya, menguat. Jadi bond yield-nya masih menunjukkan sedikit penurunan. Memang selama ini bond market itu masih ditopang oleh pelaku pasar domestik ya, baik dari perbankan maupun dari institusi lainnya. Namun ini artinya ada potensi capital inflow yang masuk seiring dengan misalnya membaiknya pengendalian pandemi, pulihnya ekonomi, itu masih ada potensi capital inflow untuk masuk, sehingga dalam jangka panjang sebenarnya ada kemungkinan harga obligasi terus meningkat dengan potensi inflow ini, dan juga bond yield-nya terus menunjukkan penurunan. Oke, baik. Artinya obligasi RI masih layak menjadi alternatif investasi meskipun di tengah banyaknya sentimen saat ini. Terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda, Mbak Dian. Pemirsa, demikian Head of Macro Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina.